قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid, dan kita masih pada pembahasan bab yang ke-20, 23 berkaitan dengan sihir. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di bab 23 ini penulis kitab Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan tentang hukum mempelajari sihir. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tentang bahayanya sihir. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Kemudian dalil yang kedua dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51. Kemudian dalil yang ketiga dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang 7 perkara yang membinasakan seorang hamba. Dari 7 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sihir. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesyirikan. Padahal kita tahu bersama sihir itu bagian dari kesyirikan, tapi Nabi menyebutkan secara khusus tentang sihir, ini menunjukkan kepada kita bahwa betul-betul sihir itu adalah perkara yang berbahaya. Kemudian dalil yang keempat. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan dalil yang keempat. Dari Jundub secara marfu'. Siapa Jundub? Di catatan kaki halaman 305 penulis Syekh Sulaiman Al-Qur'awi mengatakan dia adalah Jundub bin Ka'ab Al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang sangat-sangat memperhatikan tauhid. Buktinya apa? Beliau salah seorang sahabat dari sahabat-sahabat yang lain yang membunuh tukang sihir. Diriwayatkan bahwasanya ketika di depan seorang khalifah yang bernama Al-Walid, ada seseorang yang mempraktekkan sihirnya. Bagaimana cara dia mempraktekkan sihirnya? Dia penggal kepala seseorang, kemudian dia pegang kepala tersebut. Jadi setelah ditebas, dipisahkan antara kepala dan tubuh seseorang, dipegang kepalanya, kemudian disatukan kembali. Lantas cerita ini sampai kepada sahabat ini Jundub bin
Ka'ab al-Azdi radhiyallahu taala anhu, datanglah beliau. Apa yang dilakukan? Langsung ditebas dan disembelih orang tersebut, dipisahkan kepalanya. Dan kita sudah sebutkan apa yang dilakukan oleh tukang sihir itu adalah sihir apa? Kan sihir terbagi dua toh? Sihir apa itu? Woi jemaah, dua toh? Sihir terbagi dua. Apa yang dilakukan oleh tukang sihir? Sihir apa itu? Sihir apa? Hah? Sihir apa itu? Yang dilakukan oleh tukang sihir? Hah? Sihir? Iya, yang dilakukan oleh tukang sihir itu? Hah? Takhyil. Ya, takhyil. Sebagaimana kita sudah sebutkan ini. Sebagaimana kisah tukang sihirnya Fir'aun toh, ketika menantang Musa alaihissalam, yang akhirnya mereka beriman setelah melihat mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam, yang mana tongkat beliau itu dirubah menjadi ular yang nyata, dan itu tidak bisa dipraktekkan oleh tukang sihir. Ya, jadi Jundub bin Ka'ab al-Azdi radhiyallahu taala anhu ini seorang sahabat dari sekian sahabat, di antaranya Hafsah juga, yang memenggal, membunuh tukang sihir. Ini akan disebutkan secara marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir, peramal dan semisalnya, darbatun bisayf, dipenggal dengan pedang, ditebas kepalanya dengan pedang. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan beliau mengatakan yang sahih bahwa hadis ini mauquf. Baik. Apa makna hadis ini secara global? Kata Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala, karena sihir adalah di antara penyakit masyarakat yang paling berbahaya. Makanya cocok hukuman bagi tukang sihir itu dipenggal kepalanya, karena kemudaratan itu lebih besar untuk dia sendiri dan untuk orang lain. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di antara mudarat sihir itu apa teman-teman sekalian? Mudaratnya apa? Kita sudah jelaskan pada pembahasan dalil yang pertama surat Al-Baqarah. Apa mudarat sihir itu? Satu-satu yang jawab. Jangan berjamaah. Kalau berjamaah hebat ini, masya Allah. Apa mudaratnya? Masih ada ini mana? Masih ada ini apa hadiah? Hadiah masih ada sini? Oh iya ya. Antum catat saja yang menjawab. Apa mudaratnya? Salah satu mudarat sihir apa? Wah, masya Allah, beliau bisa masya Allah. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Itu salah satu mudaratnya, memisahkan dua orang yang saling mencintai. Seorang suami dan istri dipisahkan. Dua orang yang membangun rumah tangga. Yang kita tahu pernikahan itu ibadah. Ya, seseorang yang menikah itu kan waktu-waktu yang dilalui itu ibadah semuanya. Jadi kalau dia menikah, membangun rumah tangga selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, maka selama itu dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi detik-detik yang dia lalui dari kehidupan dia di dalam rumah tangga itu ibadah, nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi merugi jomblo-jomblo yang belum menikah. Iya, waktu-waktu dilalui tapi tidak ada pahala yang didapatkan. Masya Allah, kan luar biasa. Kasihan antum, padahal akhwat masya Allah banyak sekali itu akhwat di belakang. Masya Allah, akhwat itu pada siap menunggu, kan tidak mungkin dia datang sama antum menawarkan diri toh. Ya, dia punya sifat al-haya, punya sifat malu yang tinggi yang luar biasa. Kalau antum tidak punya rasa malu. Oke, kata penulis, karena sihir adalah di antara penyakit masyarakat yang paling berbahaya, yang dapat menimbulkan kerusakan yang pasti dan akibat buruk yang keji. Kita sudah sebutkan, lihat, berupa pembunuhan,
mengambil harta benda orang lain dengan cara yang batil, memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ini beliau sebutkan mudarat dari apa? Bentuk-bentuk kemudaratan dari sihir, pembunuhan, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, menjadikan seseorang itu gila, memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, dua orang yang saling mencintai, memisahkan dua orang yang saling bersahabat, masya Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya solusi yang dapat menyembuhkan. Jadi ini penyakit, sihir itu kan penyakit, kita sudah sebutkan. Maka solusinya untuk menyembuhkan penyakit ini, tukang sihir itu dipenggal, dibunuh mereka. Tapi kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yang berhak untuk membunuh mereka siapa? Pemerintah kita. Mereka yang berhak untuk membunuh tukang sihir ini. Walaupun para ulama silang pendapat di kalangan mereka, ya terjadi khilaf. Apakah tukang sihir itu secara mutlak harus dibunuh? Maksudnya pokoknya siapa saja yang mempelajari sihir harus dibunuh. Ada yang mengatakan ya pokoknya siapapun yang mempelajari sihir secara mutlak dia dibunuh. Ada yang mengatakan kalau sekiranya dia mempelajari sihir yang tidak yang tidak dia meminta pertolongan dari syaitan, tapi kalau dia melakukan praktek itu dan menyebabkan orang lain terbunuh, maka dia dibunuh. Jadi dirinci. Ada yang mengatakan dikembalikan kepada pemerintah, mereka yang lebih berhak untuk menentukan. Ala kulli hal, ya, mereka ini harus dibunuh, ya, sebab memberikan kemudaratan yang besar. Sehingga, ya, dengan kata penulis, yaitu dengan memotongnya dari akar-akar secara total. Jadi solusi untuk menyembuhkan penyakit ini dengan cara ini, menegakkan syariat, membunuh tukang sihir, sehingga masyarakat menjadi lurus dengan keutamaan, kesucian dan keistiqomahannya. Sebab tukang sihir ini teman-teman sekalian, mereka ini perusak bumi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah tegaskan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian merusak bumi Allah Subhanahu wa taala. Setelah apa? Setelah Allah memperbaiki bumi ini. Bagaimana cara Allah memperbaiki bumi ini? Allah utus rasul-rasulnya dengan membawa petunjuk. Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk Al-Qur'an, bimbingan kehidupan. Dengan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bumi ini menjadi baik. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab beliau ajarkan kebaikan-kebaikan. Ya, maka seketika seseorang menyelisih apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang melakukan kesyirikan, itu penyebab rusaknya bumi, sehingga datanglah musibah demi musibah, malapetaka, bencana, corona yang sampai saat ini belum selesai. Ini kan musibah. Apa faedah yang bisa kita petik? Pertama, diharamkannya mempelajari sihir dan mengajarkannya. Oke, itu kita sudah bahas. Yang kedua, hukuman bagi tukang sihir adalah membunuhnya. Tapi sekali lagi, ini tidak dikembalikan kepada setiap person, tidak pada setiap kelompok, pada setiap lembaga, ya, pada setiap ormas, tidak. Tapi ini wewenang pemerintah kita kaum muslimin. Hubungan hadis ini dengan judul bab adalah karena hadis ini menunjukkan bahwasanya hukuman tukang sihir adalah membunuhnya dan juga menunjukkan haramnya sihir, ya. Baik. Yang kelima, dalil yang kelima, dalam Sahih Al-Bukhari dari Bajala bin Abdah. Siapa Bajala bin Abdah At-Tamimi Al-Anbari? Ya, dia adalah Bajala bin Abdah At-Tamimi Al-Anbari dari kota Basrah dan seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya, jujur. Beliau mengatakan, kataba Umar ibn Khattab aniktulu kulla sahirin wa sahiratin, qala faqatalna thalatha sawahir. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menulis surat yang berisi, bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan. Maka kata Bajalah, faqatalna, maka kami pun membunuh thalatha sawahir, 3 orang tukang sihir. Ini menunjukkan bahwa memang sahabat-sahabat
mempraktikkan hal ini. Jadi sahabat-sahabat, kurang lebih ada 6 orang sahabat yang mempraktikkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang protes. Berarti ini menjadi apa? Ijma' sukuti, kesepakatan para sahabat. Karena sahabat-sahabat lain tidak ada yang protes di sebuah hukum, ya. Dan terdapat riwayat yang sahih dari Hafsah, annaha amarat biqatli jariyatin saharatha faqutilat, bahwa Hafsah radhiyallahu taala anha, beliau pernah memerintahkan untuk membunuh seorang budak sahaya milik beliau yang telah menyihir beliau. Lihat. Maka hamba sahaya itu pun dibunuh. Ya. Begitu pula terdapat riwayat yang sahih dari Jundub, ini yang tadi kita ceritakan. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, mengenai ini diriwayatkan dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan asar-asar ini dengan judul bab, penulis rahimahullahu taala mencantumkan asar-asar ini dalam bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya pandangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan di sini terhadap tukang sihir adalah bahwa ia dibunuh sebagai hukuman had pidana baginya. Jadi sebuah kesepakatan para sahabat. Sebab tidak ada sahabat-sahabat yang menyelisihi, yang protes terhadap apa yang dilakukan oleh Umar, Hafsah, Jundub dan sahabat-sahabat yang lain, ya, namanya ijma' sukuti. Alhamdulillah kita selesai dari bab 23. Sekarang kita masuk bab yang ke-24. Kata penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu bayani syai'in min anwa'is sihri, bab penjelasan mengenai macam-macam sihir. Pada bab sebelumnya penulis kitab menjelaskan kepada kita tentang hukum sihir, ya, hukum mempelajari sihir. Nah, sekarang bab 24 penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang bentuk-bentuk jenis-jenis sihir. Karena sebagian masyarakat kita kaum muslimin tertipu dengan sihir ini. Kadang ada orang melihat sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, kemampuan manusia, amrun khariqun lil adah. Sihir itu kan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, ya. Terkadang ini sihir ini dilihat oleh sebagian kaum muslimin adalah karomah. Karomah, karena perbedaan sihir dengan karomah itu dari sisi apa? Pertama, amrun khariqun lil adah. Dua-duanya perkara yang di luar kemampuan manusia. Kan begitu? Sama kan karomah juga begitu. Amrun khariqun lil adah. Sesuatu yang di luar kebiasaan kemampuan manusia. Sama halnya dengan sihir. Dari sisi ini sama. Maka sebagian orang tertipu dengan sihir, dianggap sihir itu adalah karomah, ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi beliau ingin menjelaskan tentang macam-macam sihir. Jadi tidak semua kita katakan tidak semua sihir itu tidak semua sihir itu adalah, jangan kita menganggap sihir itu adalah karomah. Walaupun sebagian orang juga anggap karomah itu adalah sihir. Tidak, ya, beda antara sihir dan karomah. Apa bedanya sihir dengan karomah? Kalau tadi sihir, tadi kita sebutkan sihir itu amrun khariqun lil adah sebagaimana karomah. Antum tahu kan karomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia membawa pasukannya itu berjalan di atas air, menyeberangi lautan. Dan itu bisa dilakukan oleh tukang sihir. Itu namanya amrun khariqun lil adah. Sa'ad bin Abi Waqqas bawa pasukannya menyeberangi lautan, itu berjalan di atas air. Itu karomah. Kita tidak boleh katakan itu sihir. Sebab karomah itu diberikan kepada orang-orang yang apa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, rasa khawatir, mereka tidak bersedih. Apa maksudnya tidak ada rasa takut kepada mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya mereka itu tidak takut ketika dihadapkan dengan kehidupan setelah kematian.
Jadi orang-orang yang bertakwa, wali-wali Allah itu tidak takut dengan kehidupan setelah kematian. Karena mereka yakin mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bersedih. Tidak pernah galau orang-orang beriman itu, Masya Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka wali-wali Allah? Wali-wali Allah itu orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi karomah itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Adapun orang yang kita lihat yang dia melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang dia lakukan di luar kemampuan dia, maka itu bukan karomah, itu apa? Sihir. Sebab orang-orang yang melakukan kemaksiatan tidak akan diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya? Apa itu? Hah? Oh, pertanyaan. Kurang jelas. Jelas ini suara? Oke, jelas. Apa tadi? Perbedaan tadi. Jadi karomah itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang tidak bertakwa, yang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, apalagi kesyirikan, itu tidak akan mendapatkan karomah. Kemudian sihir itu didapatkan dengan cara belajar. Sihir didapatkan dengan cara belajar. Adapun karomah tidak didapatkan dengan cara belajar. Tidak ada orang mendapatkan karomah dengan cara belajar. Gak ada. Kita hanya diperintahkan belajar untuk bagaimana istiqomah itu. Ya, tapi karomah tidak didapatkan dengan cara belajar. Yang diperintahkan untuk kita ini belajar bagaimana bisa istiqomah, dan sebaik-baik istiqomah sudah adzan dulu ya. Baik. Kita adzan dulu ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi bab 24 ini penulis kitab Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang macam-macam sihir, karena kita dapati sebagian masyarakat terkadang menganggap tukang sihir itu adalah wali Allah. Karena tukang sihir dia melakukan perkara-perkara di luar kebiasaan manusia. Jadi dianggap dia ini wali Allah. Apalagi tukang sihir ini dia pakai kupiah, dia pakai jubah. Ya, sebagian orang-orang yang punya pangkat jabatan, tukang sihir ini dijadikan sebagai penasihat spiritual, ya, orang-orang yang punya jabatan, waliyadzubillah. Makanya ini penting teman-teman sekalian, bersyukur kita dapat hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengenal kebenaran. Taib. Beliau membawakan beberapa dalil. Tadi saya sebutkan apa ya tentang itu ya, antara perbedaan karomah dengan sihir. Jadi pertama, sisi persamaannya dua-dua memang amrun khariqunil adah. Tapi bedanya sihir itu didapatkan dengan cara belajar. Karomah tidak didapatkan dengan cara belajar. Tidak ada ilmu-ilmu tertentu, cara-cara tertentu untuk mendapatkan karomah. Itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang bertakwa untuk menolong agama Allah. Ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita diperintahkan belajar untuk istiqomah. Dan sebaik-baik karomah yang kita miliki, luzumul istiqomah, komitmen dengan agama ini, komitmen dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Seagung-agung karomah yang kita miliki, di mana kita mampu istiqamah di dalam meniti sunnah-sunnah Nabi SAW. Bukan terbang di atas udara, berjalan di atas air. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma yatiru fil hawa fala taqtar bihi. Kalau kalian melihat ada orang walaupun dia berpenampilan Masya Allah, dia berjenggot,
dia pakai jubah, pakai surban. Kalau antum lihat dia bisa berjalan di atas air, terbang di udara, fala taqtarbihi, kata Imam Syafi'i, jangan tertipu antum. Sampai antum hadapkan dia dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nilai dia, bagaimana kehidupan dia di dalam mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Makanya insya Allah kita akan sebutkan alamatus sahir, tanda-tanda untuk mengenal tukang sihir ini supaya kita tidak tertipu. Nanti sebentar kita akan sebutkan ini, insya Allah. Ya. Jadi dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Ahmad berkata, buka halaman 308. Sudah 308? Oke. 308, buka halaman 308. Kita baca bersama. Ahmad berkata, kami dituturkan oleh Muhammad bin Ja'far, kami dituturkan oleh Auf bin Hayyan bin Al-A'la, kami dituturkan oleh Qathan bin Qabisah dari bapaknya bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, innal iyafata wat tarqa wat tiyarah minal jibti. Kata Nabi SAW, sesungguhnya iyafah, tarqa dan tatayyur itu termasuk jibit, ya, termasuk sihir. Apa itu iyafah? Iyafah itu ya sama dengan tatoyur, cuman tatoyur itu lebih umum daripada iyafah. Artinya orang-orang Arab dulu kalau ingin melakukan perjalanan safar, maka mereka menerbangkan burung tertentu. Ada burung-burung tertentu, ya, tidak semua burung, hanya burung-burung tertentu saja. Jadi mereka lepaskan, mereka terbangkan. Kalau dia terbang ke kiri, berarti itu menunjukkan sial, tanda buruk. Maka mereka tidak melakukan safar perjalanan. Tapi kalau dia terbang kanan, maka itu tanda baik. Maka mereka pun melakukan perjalanan. Itu namanya iyafah. Sama dengan tatoyur, tiarah tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Tatoyur juga begitu. Asalnya burung. Cuman tatoyur itu lebih umum. Artinya apa? Orang-orang yang menisbatkan sial, untung itu kepada sesuatu, ya, bisa burung, waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu, ya, tanggal-tanggal tertentu, ya, apa lagi? Artinya mereka nisbatkan untung sial itu pada sesuatu, dan itu orang dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW, bahkan sebelum datangnya Rasulullah SAW, di masanya Musa alaihissalam, Fir'aun dan kaumnya, yang Allah abadikan, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi. Fir'aun dan pengikutnya itu mengatakan, kalau mereka mendapatkan nikmat, Allah abadikan di Al-Quran, kalau mereka fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi, kalau mereka mendapatkan nikmat kebaikan, qalu lana hadhihi, mereka katakan nikmat ini, mereka disebutkan itu kepada diri mereka, nikmat ini datangnya dari kita karena hebatnya kita. Wa in tusibuhum sayi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Tapi kalau mereka mendapatkan keburukan, sesuatu yang mereka tidak sukai, yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu, maka mereka disebutkan kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Jadi sudah ada di masa Musa alaihissalam. Fir'aun sudah melakukannya. Kalau dapat nikmat, dia nisbatkan nikmat itu pada dirinya. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang punya harta melimpah, pangkat, jabatan, dia merasa karena hebatnya dirinya, dia dapat nikmat-nikmat ini. Itu temannya Fir'aun itu, sahabatnya Fir'aun. Ya, merasa dia sudah punya istri 4, cantik-cantik, kaya raya. Karena kehebatan dia di dalam merayu, merangkai kalimat-kalimat. Nanti kita akan sebutkan ini insyaallah. Itu namanya apa? Tiyarah. Dan kata Nabi, atiyarah itu syirkun. Tatoyur itu adalah syirik, ya. Jadi dia kaitkan kesialan itu dengan sesuatu. Ya, terjadi di masyarakat kita banyak. Ya, banyak. Misalkan dengan keyakinan angka 13, angka sial. Nah, itu. Kalau mau turun, misalkan turun tiba-tiba ada cicak. Cicak.
Itu banyak ya. Cicak menegur, katanya berhenti dulu sebentar. Dengan keyakinan kalau cicak lagi menegur kita teruskan perjalanan, nanti terjadi sesuatu kepada kita, keburukan. Itu tatoyur itu namanya. Itu bukan iyafah. Kalau iyafah hanya pada burung saja. Tapi tatoyur lebih umum. Bisa burung, dia bisa waktu, bisa tanggal, ya. Atau dia nisbatkan kesialan itu pada orang lain. Misalkan dia melamar akhwat, dia jalan sama temannya, ikhwannya. Tiba-tiba akhwatnya ini menolak. Oh, dia bilang, karena ente ini sial kita. Tatoyur itu. Cuma gara-gara ente siapa suruh ente. Misalkan begitu ya, misalkan dia kesialan itu dia nisbatkan pada temannya. Itu namanya tiaroh. Intinya tiaroh itu lebih umum daripada iyafah. Tersisa at-tarq. Apa itu at-tarq? Di sini at-tarq disebutkan maknanya garis. Di mana seorang membuat garis di pasir atau di tanah lalu memukulnya dengan kerikil dengan tujuan melakukan sihir dan menyingkap hal-hal yang gaib. Kalau di sini Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala mengatakan iyafah itu mengusir burung lalu mengambil sikap optimis dengan nama-nama, suara-suara dan arah terbangnya. Adapun tarq, jadi orang-orang Arab dulu membuat garis-garis yang banyak di tanah, ya, di tanah. Kemudian itu dihapus. Nah, garis-garis yang tersisa, itulah yang dilakukan untuk melakukan ramalan. Jadi dia akan meramal dengan garis-garis yang tersisa. Dia tentukan nasib antum akan begini. Itu namanya tarq. So, katanya begitu. Kalau ada ini ukurannya begini, katanya ada yang bilang begini M. Dia bilang miskin ente nanti. Iya, ada begitu di kita ada seperti itu. Dia bilang begitu, nanti kehidupannya tidak bagus. Ada di masyarakat begitu. Dia lihat di telapak tangan kita begini. Ada yang mengatakan ini kayaknya bentuknya huruf K, nanti akan menjadi kaya raya. Iya, ada seperti itu. Dia meramal. Gini, nanti antum akan jomblo sampai mati misalkan. Selamanya menjomblo. Itu ada di masyarakat kita. Sama dengan orang Arab dulu menggaris-garis di tanah. Ya, lalu dihapus. Nah, sisa garisan-garisan itu dipakai untuk meramal nasib seseorang. Itu namanya tarq. Minal jib. Jadi iyafah, tarq dan tiar itu minal jib as-sihir. Oke, kita dengarkan penjelasan Syekh Sulaiman Al-Qur'awi. Kata beliau di halaman 309, karena di awal Islam kaum muslimin masih melakukan banyak kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang sudah tertanam di dalam benak mereka sejak sebelumnya. Sudah tertanam itu. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam sudah ada kan, tadi kita sebutkan. Islam mulai membersihkan mereka dari khurafat-khurafat yang tidak berdasarkan pada satu dalil pun. Itu khurafat semua. Tidak juga ada hujah nalar yang benar. Secara logika tidak ada. Makanya ilmu kebal secara ilmiah saja, logika itu tidak bisa terbukti secara ilmiah. Kalau bisa dibenarkan secara ilmiah, kita katakan boleh, itu ilmu kebal. Ya. Orang memukul seseorang dari jarak jauh, misalkan langsung terlempar misalkan. Sekiranya itu memang boleh, maka Nabi SAW dan para sahabat sudah amalkan ilmu kebal itu kan. Tapi buktinya pada perang Uhud Nabi berdarah, gigi seri beliau patah, kan begitu. Maka Nabi SAW dan para sahabat akan pakai ilmu kebal. Ya, Nabi akan memukul orang itu dengan jarak jauh, misalkan dia pukul orang dari jarak jauh misalkan. Tidak perlu pakai pedang, dari jarak jauh saja toh. Kalau memang sekiranya ilmu kebal itu boleh. Tapi semuanya itu adalah permainan syaitan, permainan jin, sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Nah, dan tidak juga percobaan yang jujur yang dapat disaksikan secara ilmiah pun tidak bisa. Di antaranya adalah iyafah, mengusir burung agar memperoleh optimisme keberuntungan dengan nama-nama, suara-suara dan arah terbangnya. Sedangkan tarq adalah membuat garis di atas pasir lalu
lalu melemparkan kerikil untuk mewujudkan sihir dan menyingkap hal-hal yang gaib. Adapun tiarah tatayur adalah pesimistis, ya. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa ketiga perkara ini termasuk sihir minal jibti, sihir. Tapi kita katakan 3 macam sihir ini bukan pada pembahasan pada bab sebelumnya, ya, yang mengeluarkan seseorang dari Islam, harus dipenggal, murtad, bukan, tidak. Dia bukan syirik akbar, ya. Ketiga ini bukan syirik akbar, tidak sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya, bukan. Kalau penjelasan bab sebelumnya sihir, belajar sihir, itu syirik akbar, murtad, keluar dari Islam yang harus dipenggal, dibunuh. Kalau ini tidak, ya, tidak. Tapi kenapa Nabi sebutkan dia sihir, bagian dari sihir? Karena itu dia mempengaruhi hati dengan sebab yang samar. Itu maksudnya. Ini syirik kecil, bukan syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, beda dengan bab sebelumnya, ya, itu bedanya. Paham, ya? Ya, jangan ada orang yang meramal-ramal seperti ini, maksudnya dia tiara, dia mengaitkan kesialan pada sesuatu, terus antum bunuh dia. Enggak, bukan. Jangan salah paham antum, nanti saya lagi yang disalahkan. Oke. Maksudnya ini syirik kecil. Tapi di bagian dari sihir. Kenapa Nabi sebutkan bagian sihir tadi? Itu karena mempengaruhi hati dengan sebab yang samar. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa ketiga perkara ini termasuk sihir. Jadi salah satunya orang yang kena sihir itu, dia tadinya diam, tiba-tiba tertawa. Itu bahaya itu. Oke. Dan telah tetap bagi kaum muslimin berdasarkan dalil-dalil syar'i bahwasanya berinteraksi dengan sihir, mempelajari dan mengajarkan sihir adalah haram, wajib dijauhi serta bersikap anti darinya dan pelakunya, ya. Apa faedah yang bisa kita petik? Hadis ini menjelaskan 3 macam sihir, iyafah, torq, tiarah. 2, diharamkannya sihir. Sesuatu yang betul-betul harus kita jauhi. Walaupun kita katakan ini namanya syirik kecil, tapi tetap harus kita jauhi. Namanya syirik itu sesuatu yang tercela dan menghinakan seorang hamba. Apalagi teman-teman sekalian, saya mau ingatkan, ya, ini untuk nasihat anak pribadi. Kita sekarang di bulan apa? Bulan Sya'ban toh, ini bulan yang mulia toh. Nah, ya, makanya banyak orang yang menikah di bulan Sya'ban. Ini bulan yang mulia, ini bulan Sya'ban itu bulan yang mulia. Kenapa? Sebab diapit antara Rajab dan apa? Dan Ramadan. Makanya disebut Sya'ban. Sya'ban itu sesuatu yang muncul nampak di antara 2 bulan ini, Rajab dan Ramadan. Walaupun ada yang mengatakan Sya'ban itu maksudnya dulu orang Arab yatasya'abun. Apa itu yatasya'abun? Orang Arab terpisah berpencar untuk mencari air. Tapi ala kulli hal, Sya'ban itu bulan yang mulia. Dan Nabi SAW sudah sebutkan tentang satu malam, Lailatu Nisfi Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Ini satu keutamaan bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Di dalam hadis riwayat Baihaqi yang dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, apa Nabi katakan? Innallaha yattali'u ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat ala khalqihi, melihat hamba-hambanya di malam pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Fayakfiru li jami'i khalqihi, kata Nabi SAW. Di malam itu Allah mengampuni semua hamba-hambanya kecuali 2 orang. Siapa 2 orang itu? Kata Nabi, illa li musyrik, kecuali orang yang melakukan kesyirikan. Itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam pertengahan bulan Sya'ban. Yang kedua, au musyahin atau musyahin. Apa itu musyahin? Ada yang mengatakan musyahin itu orang yang punya pertengkaran musuh dengan orang lain. Ya. Atau musyahin itu ada yang mengatakan ahlu bid'ah yang membenci sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jelas musyahin itu orang yang punya permusuhan dengan orang lain. Dia bertengkar, ya, saling baku hantam. Tidak ada islah di antara mereka berdua. Itu namanya musyahin. Itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Saya bawakan dalil ini bukan membenarkan puasa di nisfu Sya'ban, ya, bukan. Puasa di nisfu Sya'ban atau melakukan amalan-amalan khusus di bulan Sya'ban itu rata-rata hadisnya lemah, bahkan hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada amalan-amalan khusus di malam pertengahan bulan Sya'ban. Cuman keutamaannya kata Nabi tadi itu, di malam nisfu Sya'ban itu Allah melihat hamba-hambanya. Allah ampuni semua hamba-hambanya kecuali 2 orang musyrik. Makanya hati-hati dari perkara kesyirikan ini teman-teman sekalian. Dan yang kedua musyahin, orang-orang yang punya permusuhan dengan orang lain, suami baku marah dengan istrinya, ya, istri baku marah dengan suaminya, itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, dalil yang kedua. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Ibnu Abbas sudah berlalu penjelasannya, ya. Siapa beliau? Kita sudah bahas Ibnu Abbas. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihri, zada mazada." Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, faqad iktabasa syu'batan minas sihri, maka dia telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir. Zada mazada, yang bertambah sesuai dengan kadar bertambahnya. Semakin dia pelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan itu, maka semakin besar dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita katakan ilmu nujum itu kata para ulama ada 2. Yang pertama ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir itu pengaruh. Jadi orang menjadikan gerakan bintang-bintang di langit, dia bergerak berpindah, itu sebagai dalil untuk meramal seseorang atau meramal nasib. Itu namanya ilmu nujum, ilmu ta'thir yang diharamkan. Ini pembahasan kita. Adapun ilmu taisir itu seseorang mempelajari ilmu perbintangan untuk mengenal arah-arah tertentu. Ini diperbolehkan. Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan adanya bintang-bintang itu mereka jadikan sebagai arah, ya, arah di dalam safar mereka, perjalanan mereka. Karena sebagian orang kan begitu. Apalagi ya saudara-saudara kita yang mungkin sebagai seorang pelaut, walaupun zaman ini kan sudah ada kompas toh, tapi sebagian orang kan masih menggunakan bintang-bintang sebagai arah, ya. Ini tidak diperbolehkan. Adapun yang pertama tadi ilmu ta'thir itu yang diharamkan. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadikan gerakan-gerakan bintang itu untuk meramal masa depan, nasib seseorang. Ya, kalau sekarang kita ini ada namanya apa itu? Itu Leo, Aries, zodiak. Nah, zodiak. Itu sama. Ya. Itu ilmu nujum yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita bahas. Dengan adanya bintang-bintang, ya, gugusan bintang-bintang, Leo, Aries, Scorpion, apalagi itu ada. Nah, jadi dia meramal nasib seseorang. Dengan itu dia akan mengetahui masa depan seseorang. Itu sihir. Itu kesyirikan, tidak boleh, diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangankan kita mempelajarinya, membaca saja, cuman iseng-iseng membaca, itu sama masuk pada hukum itu. Sama. Masuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan au kahinan. Siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia benarkan apa yang dia kabarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kufur
terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata para ulama. Syekh Utsaimin katakan, sekedar membaca saja sudah kena hadis itu dia. Ini cuma sekedar membaca, apalagi dia pelajari. Bahaya ya, makanya berhati-hati. Apa faedah yang bisa dipetik? Hadis ini menjelaskan bahwa ilmu nujum adalah salah satu jenis sihir. Bahwasanya sihir itu terdiri dari bagian-bagian, jadi punya macam-macam. Yang ketiga, kita percepat. Dalam hadis lain milik riwayat An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah kita sudah jelaskan siapa beliau. Man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyrak wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menggunakan satu ikatan, jampi-jampi atau buhul-buhul, thumma nafatha fiha, kemudian dia tiupkan itu padanya, pada ikatan-ikatan tersebut, tali-tali atau buhul-buhul. Ya, siapa yang membuat buhul-buhul kemudian dia meniup buhul tersebut, faqad sahara, maka sungguh dia telah melakukan praktek sihir. Ya. Wa man sahara faqad asyrak, dan siapa yang melakukan ilmu sihir maka dia telah melakukan kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, siapa yang menggantungkan sesuatu, jimat, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Apa kata Syekh Sulaiman Al-Qara'awi? Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa setiap orang yang berusaha melakukan sihir, baik dengan mengikatkan benang untuk tujuan melakukan sihir, ya, lalu dia meniupkan padanya dengan tiupan-tiupan yang disertai dengan air ludah, ya, sembari dia meminta pertolongan kepada arwah yang keji, jin-jin, maka dia dianggap sebagai seorang tukang sihir. Itu salah satu tanda ya dari alamat sahir. Dan siapa yang melakukan sihir maka dia adalah musyrik. Hal itu karena sihir tidak bisa dilakukan kecuali dengan sarana-sarana kesyirikan. Kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, 2 sebab kenapa sihir itu kekufuran. Siapa yang bisa sebutkan 2 sebab itu? Apa 2 sebab itu? Sihir itu adalah kekufuran. Apa? Apa 2 sebab itu? Apa 2 sebab itu? Pertama, Masya Allah antum minta waktu semua ya. Tidak apa-apa. Pertama apa? Mengklaim ilmu gaib. Kedua, praktek sihir itu pasti meminta pertolongan kepada jin dengan ibadah-ibadah tertentu. Oke, saya sebutkan saja alamatus sahir ya. Kita tutup dengan ini. Masih ada 2 hadis ya. Oke, saya sebutkan alamatus sahir. Tanda-tanda tukang sihir. Antum harus tahu tanda-tanda tukang sihir. Supaya betul-betul antum tahu, oh ini tukang sihir. Nah, ini wali Allah Subhanahu wa taala. Supaya antum bisa bedakan mana sihir, mana karomah ya. Ya. Jangan sampai antum teman antum ikhwan yang berpenampilan Masya Allah jenggot celana cingkrang ternyata dia tukang sihir. Ya. Oke. Kalau ada tanda-tanda ini sama teman antum, tukang sihir dia. Syekh Dr. Khalid Az-Zahfir hafizahullah taala mengatakan, alamatus sahir, tanda-tanda yang dengannya kita mengenal tukang sihir, tukang ramal, dukun. Pertama kata beliau, an yutamtima bi kalimatin la tufham tasma'uhu yatakallam kalamat talasim. An yutamtim, tamtama yutamtim. Apa itu yutamtim? Yutamtim itu dia komat kamit. Ya, dia komat kamit bi kalimatin la tufham, dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Ada kan orang begitu tuh, dukun-dukun. Pertama, memang dia tipu antum. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru setelah itu kalimat-kalimat yang tidak jelas yang dia ucapkan. Itu namanya yutamtim. Dia komat kamit dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas.
tasma'uhu yatakallam, kalamatul lasim. Engkau mendengarkan, ya, dia berkata dengan perkataan-perkataan raja. Ada kan raja-raja. Raja-raja itu kan tulisan Arab tapi terbalik, tidak jelas. Itu kan raja-raja. Arab tulisan Arab yang antum tidak tahu bagaimana ini mau dibaca, tidak jelas apa maknanya, artinya, ya. La ta'rifuhu madza yaqul, antum tidak tahu apa yang diucapkan. Fa'lam anna hadza sahirun, ketahuilah, jangan ragu antum, itu tukang sihir. Pokoknya tukang sihir itu. Kalau dia membaca sesuatu di gelas, dia membuat air gelas ini, air sebagai obat penyembuhan, dia baca kalimat-kalimat yang tidak jelas, antum tidak tahu apa artinya, jangan ragu antum, itu apa? Tukang sihir. Pokoknya kalimat-kalimat yang tidak jelas. Tapi jangan antum pukul rata juga. Jangan sampai ikhwan antum, masya Allah, dia bacakan, ya, kalimat-kalimat Arab yang itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, cuman antum tidak tahu bahasa Arab. Antum ponis dia, antum sahir, tukang sihir. Ya, tidak juga. Nah, gitu. Makanya belajar bahasa Arab, antum tahu. Yang kedua, tanda yang kedua, kata beliau, idza sami'tahu yunadi ghairallah, kalau antum dengarkan dia memanggil selain Allah Subhanahu wa taala, fulan, dia meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yunadi saks bismihi, dia panggil orang itu dengan namanya. Ya. Dia panggil Syekh Qadir Jailani misalkan. Pokoknya orang-orang tertentu dia panggil, dia minta pertolongan padanya. Maka kata beliau, fa hadza sahirun, antum jangan ragu, itu tukang sihir. Ya. Oke. Ya tuh, pokoknya dia panggil nama siapa. Atau ada ikhwan dia buat air ruqyah, tiba-tiba dia panggil nama akhwat. Sudah. Hati-hati antum. Oke. Langsung vonis dia tukang sihir, bisa jadi karena mungkin akhwat itu orang yang dia cintai, akhirnya terbawa tuh di lisan karena sering dia panggil, sebut-sebut, akhirnya ketika meruqyah terbawa. Kan begitu. Jangan langsung vonis dia tukang sihir. Okay. Yang ketiga, idza talaba minka tabyita syai'in indahu yaqulu laqad 'indi qatrah, misalkan. Jika orang ini meminta dari antum tabyita syai'in indahu, dia minta dari antum untuk menitipkan sesuatu di rumahnya, misalkan di tempatnya, entah itu dia bilang sama antum, titipkan kopiah antum, titipkan ya baju antum, titipkan pakaian dalam antum misalkan, maka kata beliau, au anta binafsika bit'in di laila, atau dia katakan antum menginap di rumah anak. Nah, kata beliau Syekh, fa'rif anna hadza sahir, jangan ragu lagi, itu tukang sihir. Ya, jadi antum datang mau berobat misalkan, datang berobat, ya antum anggap dia orang soleh, artinya antum harapkan dia membuatkan air ruqyah untuk antum. Nah, lantas dia katakan itu tadi, coba titipkan sesuatu dari antum, milik antum, apapun milik antum, titipkan di rumah ini, atau dia bilang antum menginap di rumah anak semalam saja. Ya, itu jangan ragu, itu sahir, ya. Oke. Yang keempat, idza sa'ala anismil kalau dia bertanya meminta nama ibu antum, atau nama bapak antum, fa'rif annahu sahir, ketahuilah, jangan ragu, itu tukang sihir. Jadi kalau ada orang mengobati seseorang dan dia minta nama ibu antum, nama bapak antum, ya, atau nama istri antum. Nah, kalau punya istri, jangan sampai belum menikah lantas dia kasih nama akhwat, ya, nama orang lain.
Fa'rif annahu sahir. Itu tukang sihir. Yang keberapa? Idza qala aghmid ainaika wa akhbirni madza tara. Kalau orang ini mengatakan sama antum, aghmid ainaika, pejamkan dua mata antum. Lantas dia katakan akhbirni, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku, madza tara, apa yang antum lihat. Ketika antum memejamkan dua mata antum, apa yang antum lihat? Kabarkan kepadaku. Kata beliau, fa'lam annahu sahir. Jangan ragu, itu tukang sihir itu. Yang keberapa? Keenam. Idza qala laka indi qarinun minal jin yusa'iduni yakhda'un nas fa hadza sahir. Kalau dia mengatakan sama antum, indi qarinun, aku punya qarin, punya teman dari kalangan bangsa jin, ya. Yusa'iduni, yang teman ini membantu anak. Maka kata beliau, fahada sahir, itu tukang sihir. Antum sudah pernah lihat di salah satu salah satu channel, ya, di program, dosa sebut ininya channelnya, stasiun televisi, ada yang penampilan ustadz yang terlihat dia orang yang ini soleh meruqyah orang lain toh. Antum lihat bagaimana cara dia meruqyah orang lain. Dia bilang dia punya teman yang bantu dia. Sudah tukang sihir betul. Ya, masih. Jangan sampai juga antum ada teman yang meruqyah, ya. Lantas teman ini, ikhwan ini bilang anak punya teman yang bantu anak meruqyah. Jangan antum bilang dia tukang sihir. Yang ketujuh, idza akhbaraka, ini an amrin minal mughayyibat. Kalau dia kabarkan sama antum perkara-perkara gaib, maka ketahuilah dia adalah sahir. Sudah jelas itu. Kalau ini tanda yang sangat jelas, orang yang ngaji sudah tahu itu. Kalau dia kabarkan perkara-perkara gaib yang tadi kita sebutkan, dari dua sebab tadi, salah satunya apa? Mengklaim mengetahui perkara gaib. Makanya Allah hukumi sihir itu kekufuran. Sebab itu hak prerogatif Allah yang hamba-hamba manusia tidak bisa masuk campur di situ. Itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keberapa? Terakhir ya. Ke-8. Au saharaka fulanun wa alan fa'rib anna hadza sahir. Yang ke-8, ketika antum datang kepadanya, dia katakan fulan a'lan telah menyihir antum. Maka hadza fa'rif anna hadza sahirun yasta'inu bil jinni wasyayatin. Maka jangan ragu antum, itu adalah sihir yang dia meminta pertolongan kepada jin dan syaitan. Jadi dia datang, dia bilang antum itu disihir fulan misalkan. Nah, itu tujuannya memang untuk merusak hubungan toh. Minal hujubi au yusamma al hijab maktubun fihi at-talasim wa kalimat wa asma ghair mafhuma fa hadha aidan dakhilun fi hadzal bab. Kalau dia berikan sesuatu sama antum, apa yang disebutkan dengan hijab itu tertulis di dalamnya raja-raja, kalimat-kalimat yang tidak jelas artinya. Ya, dia kasih antum selembaran pakaian yang itu disebut hijab namanya, pakaian yang tidak terlalu besar, terus tertulis di situ raja-raja. Tadi raja-raja itu apa? Misalkan ayat kursi tapi ditulis terbalik, itu jadi raja-raja itu. Atau kalimat-kalimat dia bahasa Arab tapi tidak jelas, tidak bisa dibaca apa artinya. Ya, itu namanya tolasim. Nah, maka ini adalah sahir, tukang sihir. Dan yang ke-10, idza qala laka indi ruqyah la astati an ukhbira biha ahadan
Wa idza akhbartu biha ahadan fasadat fahadha laysa ala haddi bal huwa dakhilun fi hadzal bab. Ini yang ke-10. Jika orang ini mengatakan sama antum, indi ruqyah, aku punya ruqyah jampi-jampi, bacaan-bacaan yang aku tidak bisa, la astati, aku tidak bisa beritahukan kepada orang lain. Kalau aku beritahukan, kabarkan ini kepada orang lain, maka ruqyah ini rusak, ilmu ini rusak. Tidak mujarab. Jadi disembunyikan. Maka kata beliau, ini jelas sahih, masuk pada pembahasan ini. Jadi kitab Islam ini kan tidak ada yang disembunyikan, toh? Semuanya jelas, terang. Dakwah kita jelas, apa yang kita sampaikan jelas, tidak ada yang disembunyikan. Semuanya bersumber dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita meruqyah pun, kalimat-kalimat yang kita bacakan jelas. Kita keraskan, kita baca Al-Fatihah, kita baca ayat kursi, kita baca 4 kul. Itu jelas, tidak ada kalimat-kalimat yang apa? Yang tidak bisa dipahami. Semua jelas, alhamdulillah. Dan begitulah Islam. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi kalau ada orang-orang yang kalau kita mau belajar padanya, dia bilang, ada ilmu yang anak tidak bisa ajarkan sama antum. Ilmu itu khusus milik anak, punya anak. Maka antum jangan ragu, itu menyimpang, itu sesat, tukang sihir itu, ya. Sudah apa tegur itu? Sudah? Oke, ini 10 tanda untuk mengenal tukang sihir. Insya Allah kita akan masuk pada dalil-dalil selanjutnya pada pembahasan selanjutnya pekan depan insya Allah. Baik, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله